Halo guys, kembali di channel Yenda. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur film Sucker Punch yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Zack Snyder dan dibintangi oleh Mbak Emily Browning, Abby Cornish, Jenna Melano, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, dan masih banyak bestie yang lainnya. Perlu kalian tidak ketahui bahwa film ini memiliki 3 latar belakang sekaligus yang saling berhubungan. Pertama, dunia nyata, kedua, dunia imajinasi, dan ketiga, dunia fantasi. Jadi, mengisahkan seorang gadis yang berupaya melarikan diri dari sebuah realita non-kelam. Dan gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1950-an, seorang gadis berumur 20 tahun bernama Baby Doll baru saja bersedih setelah ibu kandungnya meninggal. Kini ia harus mengurusi adik perempuannya dan menghadapi sikap bejat ayah tirinya yang dari dulu sangat mengincar warisan harta sang ibu. Kita sebut saja ayah tiri Baby, Bagong. Setelah surat wasiat diterbitkan, Bagong mendapati bahwa warisan itu hanya ditujukan kepada Baby Doll dan adiknya. Tentu saja hal tersebut membuat Bagong murka. Kesal dengan semuanya, Bagong pun ingin mengikeh Baby Doll. Tetapi Baby melakukan perlawanan dan mengunci dirinya di dalam kamar. Sayangnya, Baby lupa membawa sang adik dan membuatnya menjadi target bejat Bagong berikutnya. Sebelum Bagong mengulti, Baby segera keluar dari kamar melalui jendela. Lalu ia menodongkan pistol ke arah Bagong. Baby menembakkan 2 peluru ke arah Bagong. Namun, sayangnya peluru itu meleset dan malah mengenai adiknya. Alhasil, adik Baby pun meninggal. Nggak lama kemudian, polisi datang. Bagong berpura-pura menjadi korban sambil menuduh Baby memiliki penyakit jiwa, serta menuduh Baby lah yang membunuh sang adik. Tapi emang sih? Pagi harinya, Bagong ditemani polisi membawa Baby Doll ke sebuah tempat rehabilitas atau rumah sakit jiwa bernama Lenox House for the Mentally Insane. Baby Doll disambut oleh pengelola Lenox House bernama Blue Jonas yang membawanya ke sebuah ruang teater, di mana di ruangan itu diisi oleh pasien Lenox House yang memang mayoritas pasiennya adalah gadis-gadis malang. Mereka diarahkan oleh ahli terapi bernama Dr. Vera Gorski. Di sini, Bagong menyuap Blue Jones untuk memalsukan tanda tangan psikiater rumah sakit agar Baby Doll dilobotomi sehingga dia tidak dapat mengingat atau memberitahu polisi tentang keadaan sebenarnya yang mengarah ke kematian adik Baby Doll. Setelah keduanya setuju, Baby Doll dibawa ke ruang lobotomi. Selama perjalanan, Baby Doll mengamati 4 item penting, yaitu korek gas milik penjaga pintu, peta Lenox House di ruangan Blue, pisau di dapur, dan kunci serba bisa di kalung Blue. Baby Doll kemudian diikat di atas kursi untuk memulai proses lobotomi oleh dokter bedah, kita sebut saja namanya Rohit. Lobotomi itu sendiri adalah operasi pembedahan otak yang bertujuan untuk memutuskan atau menyambungkan saraf sehingga tingkah laku si pasien dapat mudah dikendalikan. Ketika Rohit hendak melobotomi, disinilah Baby Doll bertekad untuk melarikan diri dari Lenox House. Ia memainkan dunia imajinasinya dengan membuat dirinya berada di sebuah rumah bordil milik Blue Jones yang berperan sebagai mafia, sedangkan Dr. Gorski berperan sebagai mucikari. Blue Jones memberitahu Baby Doll bahwa 5 hari lagi penjudi besar akan datang membeli keperawanan Baby Doll. Blue kemudian menunjuk pasien senior bernama Sweet Pea untuk mengajak Baby Doll keliling ruangan. Tetapi Sweet Pea sibuk dan dialihkan ke saudari Sweet Pea bernama Rocket. Rocket Chicken mengajak Baby Doll ke sebuah kamar yang digunakan sebagai tempat berfotosintesis. Kemudian dapur yang memiliki 1 koki. Kita sebut saja koki itu namanya Dude. Rocket lalu membawa Baby Doll ke sanggar latihan dance. Di tempat inilah, para pasien mengasah kemampuannya dalam membangunkan timun. Baby Doll juga diperkenalkan dengan 2 teman Rocket, yaitu Ambar dan Blondie. Di hari berikutnya, rumah bordil menyelenggarakan pertunjukan burlesque untuk menghibur para tamunya.
Baby Doll tidak ikut serta dalam pertunjukan. Ia hanya menjadi pelayan minuman karena memang tugas pasien baru sebagai bersih-bersih. Keesokan harinya, Rocket terlihat mengunjungi dapur endut. Ia diam-diam mengambil secuil jajan di ruangan penyimpanan, tetapi hal itu dipergoki oleh Dud yang secara langsung membungkam Rocket. Baby Doll yang kebetulan sekali sedang ngepel di pinggir dapur mendengar teriakan Rocket. Ia pun bergegas pergi ke dapur dan segera mengambil pisau untuk mengancam perbuatan Dud. Baby Doll dan Rocket kemudian pergi ke ruangan sanggar, di mana Dr. Dorsky sedang menginstruksikan para pasien untuk menari. Dorsky lalu mendorong Baby Doll untuk menari. Ia menyetel sebuah lagu yang membuat Baby Doll terbawa suasana. Disinilah Baby Doll memainkan dunia fantasinya, di mana ia menempatkan dirinya di sebuah kuil Jepang zaman feodal. Baby Doll memasuki kuil dan bertemu dengan Pak Wisman. Wisman bertanya alasan Baby datang ke sini. Baby Doll menjawab kalau dirinya ingin melarikan diri dan hidup bebas. Mendengar hal itu, Wisman pun memberikan Baby senjata pistol dan satu samurai katana. Kemudian berkata, agar kau bebas, kau hanya perlu mengumpulkan 5 item, yaitu peta, api, pisau, kunci, dan terakhir sesuatu misterius yang akan membutuhkan pengorbanan. Tetapi pengorbanan itu bisa membawa kemenangan sempurna. Setelah diberi arahan Wisman, Baby Doll berjalan keluar dan bertemu 3 pendekar samurai berukuran besar. Satu persatu, samurai menyerang Baby Doll. Namun, Baby Doll mampu menyeimbanginya dan berhasil mengalahkan 3 samurai tersebut. Saat fantasinya berakhir, Baby Doll tersadar dan kembali ke rumah bordil. Tariannya membuat semua orang terkesan, termasuk Blue Jonas dan Dorsky. Keesokan harinya, Baby Doll mengajak keempat temannya untuk merencanakan pelarian karena 3 hari lagi penjudi besar akan datang. Baby Doll memberitahu 5 item kepada mereka, di mana item tersebut bisa digunakan untuk keluar dari rumah bordil. Rocket, Amber, Blondie, dan Sweet Pea akhirnya mau bergabung dengan Baby Doll, dan item pertama yang akan mereka ambil adalah peta. Sweet Pea kemudian mendatangi kantor Blue Jones untuk memberitahu Blue kalau Baby Doll sedang menari. Blue yang ingin melihat tarian Baby Doll pun segera pergi. Sweet mengambil kesempatan ini dengan masuk ke dalam kantor Blue untuk menyalin petanya. Selama menari, Baby Doll kembali membayangkan petualangan fantasinya yang berlokasi di medan perang dunia ke-1. Kali ini, Baby Doll ditemani Rocket, Amber, Blondie, dan Sweet Pea. Namun, perlu kalian ingat bahwa selama dalam fantasi ini, keempatnya adalah Baby Doll itu sendiri. Sounds like fun. Mereka diinstruksikan oleh Wisman yang beri misi mengambil peta dari kurir nasi di bunker pertahanan. Kurir tersebut dijaga oleh zombie yang menyamar sebagai tentara. Sebelum mengambil petanya, Wisman meminta Amber. Kok Amber sih, Cok? Sebelum mengambil petanya, Wisman meminta Amber untuk menggunakan robot sebagai senjata dan mengingatkan mereka untuk bekerja dalam satu tim. Baby Doll dan teman-temannya mulai menyerang zombie Nazi. Mereka akhirnya berhasil menemukan si kurir, tetapi si kurir melarikan diri dengan pesawat pepaya raksasa. Baby Doll lalu mengambil senapan DP dari 2 zombie, kemudian menembaki pesawat tersebut sampai meledak dan membuat si kurir jatuh di hadapan Baby. Saat Baby Doll mengambil petanya, ia dihadang oleh sekumpulan tentara Nazi.
Tetapi, gak lama kemudian, teman-teman Baby Doll datang membantu. Mereka berhasil lolos dari pertempuran dan kembali ke dunia imajinasi. Begitu juga dengan Sweet Pea yang berhasil menyalin petanya. Blue Jones sangat terpukau dengan tarian Baby Doll. Ia meminta Dorsky untuk memperkenalkannya dengan Pak Wali Kota yang kebetulan sekali besok malam akan datang. Tentu saja Dorsky menolak karena Baby Doll baru beberapa hari di sini. Blue terus membujuk sampai akhirnya Dorsky pun menuruti kemauan Blue. Blue kemudian kembali ke kantornya, di mana ia menemukan lubang penjepit baru di petanya. Blue pun mengetahui bahwa ada seseorang yang baru saja mencabut petanya. Baby Doll dan teman-temannya mulai mengatur rencana kedua, yaitu mengambil korek api dari Pak Wali Kota. Korek api itu adalah item berikutnya yang melambangkan api. Baby Doll akan bertugas mengalihkan perhatian Wali Kota dengan menari di atas panggung. Sedangkan Ambar ditugaskan untuk mengambil korek api dari saku Wali Kota. Malam kedatangan Wali Kota pun tiba. Ambar mulai melancarkan aksinya, begitu juga dengan Baby Doll yang menari-nari sambil diiringi musik. Baby Doll kemudian memasuki dunia fantasi, di mana kali ini ia berada di dalam pesawat bersama keempat temannya. Wisman menginstruksikan mereka untuk mengambil 2 kristal api di dalam tenggorokan bayi naga. Tetapi naga tersebut ada di dalam kastil yang dikelilingi oleh bangsa orc dari Middle-earth. Seperti biasa, Wisman memberikan pesan penting kepada mereka, yaitu jangan sampai membangunkan induk naga. Baby Doll, Rocket, dan Sweet Pea diturunkan ke kastil, sedangkan Ambar dan Blondie tetap berada di pesawat. Ketiga bestie itu kemudian mulai menyerang para orc. Satu persatu, para orc berhasil dikalahkan. Mereka lalu masuk ke dalam kastil dan langsung menggorok leher bayi naga yang sedang turu. Baby Doll mengambil 2 kristal dan menyalakannya. Gak lama kemudian, muncullah induk naga. Ia sangat murka saat melihat anaknya sudah tak bernyawa. Si naga lalu keluar dari kastil untuk menyerang Baby Doll, tetapi Amber mengalihkan perhatiannya dan membawanya ke udara. Selama pengejaran, si naga berhasil merusak belakang kabin pesawat. Amber pun memancing naga tersebut agar mengejar Baby Doll. Baby Doll segera berlari ke pintu gerbang, kemudian melompat dan membunuh si naga dengan menusuk kepalanya menggunakan samurai. Film pun berakhir. Tapi bohong. Baby Doll lalu kembali ke rumah bordil, di mana Amber telah berhasil mengambil korek api dari saku Pak Wali Kota. Baby Doll segera menyembunyikan korek tersebut di bawah selorok meja. Blue Jones kemudian datang. Ia marah-marah gak jelas dan menuduh Sweet Pea beserta lainnya telah mencoba melarikan diri. Keesokan harinya, Blondie mulai gelisah dengan rencana melarikan diri. Ia takut ketahuan Blue dan takut dibunuh olehnya. Dorsky lalu datang menghampiri Blondie yang sedang menangis. Blondie terpaksa menceritakan semua tentang rencana melarikan diri bersama teman-temannya. Kebetulan sekali, Blue Jones datang. Ia pun akhirnya tahu semuanya apa yang direncanakan oleh kelima gadis tersebut. Di dapur, Baby Doll, Rocket, Sweet Pea, dan Amber mulai melancarkan aksinya untuk mengambil pisau Dude. Baby Doll menari di atas meja sebagai pengalihan, sedangkan Rocket mengambil pisaunya dari ikat pinggang Dude. Baby Doll kembali membayangkan fantasinya. Ia berada di dunia nggak tahu saya, dan hanya ada Rocket, Amber, dan Sweet Pea. Mereka lalu diinstruksikan oleh Winsmet yang memberi misi untuk mematikan bom di kereta. Tetapi bom itu dijaga oleh puluhan robot. Mereka mulai berangkat menaiki helikopter dan meledakkan gerbong paling belakang untuk akses masuk. Baby Doll lalu turun bersama Rocket dan Sweet. Ketiganya mulai menyerang robot-robot penjaga dan pertempuran epik pun terjadi.
Setelah mengalahkan beberapa robot, mereka mulai mengangkut bom dengan helikopter. Tapi pada saat itu juga, salah satu robot menyeruntul lalu mengaktifkan bom tersebut. Ia juga merusak jetpack milik Rocket yang membuatnya tak bisa pergi. Sedangkan di dunia imajinasi, musik berhenti karena kabel radio terkena air pipis. Hal itu membuat Baby Doll tidak terkoneksi dengan dunia fantasinya dan juga membuat Dude tersadar. Dude melihat Sweet Pea mengambil pisaunya. Ia pun memberontak dan akan menikam Sweet. Namun Rocket menghalangi tubuh Sweet yang membuatnya terkena tikaman dari Dude. Musik kembali berbunyi dan Baby Doll kembali terkonek dengan dunia fantasinya. Karena Rocket tak lagi memiliki jetpack, ia pun mengorbankan dirinya. Bom tersebut akhirnya meledak di kota tepat setelah Sweet terbang ke helikopter. Baby Doll kemudian kembali ke dunia imajinasi. Ia mendapati bahwa Rocket sudah meninggal ditikam oleh Dude, tetapi ia berhasil mengambil pisaunya. Bersama dengan itu, Blue Jones datang. Ia sangat marah dan menyalahkan Dude beserta Sweet Pea atas kematian Rocket. Blue menyuruh anak buahnya untuk mengunci Sweet Pea di lemari penyimpanan. Kemudian menginterogasi Baby Doll, Ambar, dan Blondie di ruang make up. Blue membenarkan rasa kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang salah. Ia membongkar semua rencana Baby Doll lalu membunuh Ambar dan Blondie. Setelah itu, Blue Jones menyuruh semuanya untuk pergi dan hanya dirinya saja bersama Baby Doll. Blue mengungkapkan rasa kesalnya terhadap Baby. Ia juga mencoba memperkosa Baby, tetapi Baby lebih dulu menusuk Blue dengan pisau yang ia dapat dari Dude. Baby Doll mengambil kunci serba bisa, kemudian membebaskan Sweet Pea dari lemari. Keduanya segera pergi dari rumah bordil dan menemukan sekumpulan pria sedang berjaga di halaman. Di sini, Baby Doll menyimpulkan bahwa item kelima adalah pengorbanannya sendiri. Jadi, ternyata semua ini hanya untuk membebaskan Sweet Pea. Baby Doll lalu pergi ke hadapan para penjaga, sedangkan Sweet Pea diam-diam menyelinap pergi dari halaman rumah bordil. Setelah Sweet Pea pergi jauh, Baby Doll menghadapi para penjaga. Tetapi ia malah terkena dua teman yang membuatnya tak tersadarkan diri. Baby Doll lalu tersadar di atas kasur. Ia dipertemukan dengan penjudi besar yang diperankan oleh Dr. Rohit. Rohit melihat kesengsaraan di mata Baby Doll. Ia merasa iba dan akan membantu Baby Doll terbebas dari semua ini. Hal itu membuat Baby Doll terkesan yang pada akhirnya ia pun memberikan keperawanannya kepada Rohit. Scene berpindah ke dunia nyata, tepat saat Dr. Rohit memulai lobotomi di kepala Baby Doll. Di sini, Rohit bingung melihat ekspresi wajah Baby Doll, dan ia mengetahui kalau Baby Doll tak memiliki gangguan jiwa. Rohit bertanya kepada Gorsky kenapa ia mengizinkan pasien normal untuk dilobotomi. Gorsky pun tak tahu, karena ia sama sekali belum menandatangani prosedur lobotomi. Gorsky menyebut bahwa Baby Doll baru seminggu di sini dan sudah membuat 3 pasien tewas serta melukai leher petugas Blue Jones. Saat Gorsky melihat surat kontrak dari ayah tiri Baby Doll, ia menemukan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan oleh Blue Jones. Di waktu yang sama, petugas rumah sakit jiwa membawa Baby Doll pergi. Mereka menghadap Baby Doll ke petugas Blue Jones yang memiliki luka di bagian lehernya setelah ditikam oleh Baby Doll. Blue terlihat sangat memiliki dendam kepada Baby Doll. Saat ia hendak melakukan pelecehan terhadap Baby Doll, Gorsky datang bersama polisi. Blue Jones akhirnya ditangkap atas perbuatannya memalsukan prosedur lobotomi. Blue Jones lalu membongkar bahwa semua ini perintah dari ayah tiri Baby Doll. Berarti ayah tiri Baby Doll ikut diperiksa oleh polisi. Di sisi lain, Sweet Pea terlihat berada di terminal bus. Saat ia hendak menaiki bus, 2 polisi datang yang curiga dengan Sweet Pea sebagai pasien Lennox House. Sang supir yang ternyata adalah Winsman dengan pekannya mengatakan bahwa Sweet Pea penumpangnya.
ia keluar karena pipis di terminal. Dua polisi pun akhirnya mundur dan Sweet Pea terbebas dari kesengsaraannya. Film pun berakhir. Gimana guys, kalian paham dengan jalan ceritanya? Jika tidak, saya ingatkan kembali kalau film ini memiliki 3 latar belakang yang berbeda tetapi saling terhubung. Jadi kejadian yang terjadi di dunia fantasi dan imajinasi itu bakal terjadi di dunia nyata, tapi kejadiannya tidak sama. Seperti kematian Rocket yang mungkin kepleset setelah menginjak air pipisnya sendiri. Dan luka di leher Blue memang ditikam oleh Baby Doll, tetapi tempat kejadiannya mungkin saat Blue ingin memerkosa Baby Doll di dalam kamarnya. Dan yang paling terpenting, semua kejadian itu terjadi dalam waktu 1 minggu saat Baby Doll pertama kalinya tiba di Lennox House. Ia lalu berteman dengan Rocket, Amber, Blondie, dan Sweet Pea untuk merencanakan pelariannya. Sampai akhirnya memakan korban dan Baby Doll ditangkap untuk dilobotomi oleh Rohit. Itulah alur film Sucker Punch. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Jika kalian memiliki teori lain tentang film ini, bisa sampaikan saja di kolom komentar. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, berbukalah dengan teh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.